Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Untuk kelas 7 hari Senin, sekarang materi pelajarannya yaitu adalah penjas. Karena sekarang masuknya minggu ketiga ya, jadi jadwalnya penjas. Kalau minggu kemarin, minggu kedua, kenapa masuk ke penjas padahal harusnya masuk ke PAI? Karena sudah terlanjur bikin materi penjasnya. Jadi ya udahlah, penjas saja sekalian dulu gitu. PAI-nya minggu depan lagi, 2 minggu kemudian gitu. Jadi jadwal minggu pertama, minggu pertama itu adalah penjas, minggu kedua adalah PAI, minggu ketiga penjas, minggu keempat PAI, nah gitu. Jadi gantian. Nah sekarang ternyata masuk ke minggu ketiga. Makanya sekarang kita masuk ke pelajaran penjas lagi ya. Biasanya kan gantian. Sekarang masuk ke materi penjasnya. Sekarang untuk pelajarannya, materi penjas sudah di share di Google Classroom. Silakan nanti kalian buka sendiri untuk baca-baca dan juga mengerjakan soal latihan soal ya. Siapa tahu soalnya nanti akan keluar di PTS atau UAS-nya gitu ya. Terus adapun video ini hanya menjelaskan secara singkat dan detail saja penjas itu apa aja sih gitu ya. Jadi untuk minggu sekarang yaitu bab keempat, materinya adalah pencak silat gitu. Adapun prakteknya ya kita susah karena kita masih dalam keadaan daring, sekolahnya belum bisa tatap muka. Jadi saya sampaikan secara singkat dan padat saja ya. Adapun nanti kok kurang jelas, kurang apa gitu, ya mohon dimaafkan karena keterbatasan gitu ya. Karena penjas itu ya harusnya praktek langsung. Kalau secara teori susah untuk dijelaskan gitu. Kita langsung masuk ke materinya. Kecilin dulu. Materinya yang keempat yaitu aktivitas bela diri. Bela diri di sini ada apa aja? Kalau yang di sini kita ke pencak silat gitu. Kita lihat dulu sejarahnya ya. Pencak silat merupakan olahraga bela diri asli Indonesia. Dapat dimainkan secara perorangan, berpasangan maupun bergu. Untuk menguasai bela diri, pencak silat diperlukan penguasaan teknik dasar pencak silat. Apakah kamu sudah bisa memperhatikannya dengan benar? Bab ini kalian akan diajak memahami lebih lanjut tentang olahraga berdiri pencak silat. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian bisa memahami, menghayati nilai-nilai luhur bela diri pencak silat seperti disiplin, jujur, tanggung jawab, kerjasama, dan toleransi dengan baik dan benar. Ya ini bisa dibaca sendiri gitu. Sekarang asal-usul pencak silat di Indonesia. Istilah pencak silat baru mulai digunakan setelah berdirinya top organisasi pencak silat IPSI. Sebelumnya di daerah Sumatera lebih dikenal dengan istilah silat, sedangkan di tanah Jawa kebanyakan dikenal dengan istilah pencak silat. Pada periode kepemimpinan EDM Nalapraya, Indonesia sebagai pendiri memiliki hasrat untuk membangun pencak silat ke mancanegara dengan mengambil prakarsa pembentukan dan pendirian Persekutuan Pencak Silat Antar Bangsa Persilat pada tanggal 11 Maret 1980 bersama Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Keempat negara tersebut akhirnya dinyatakan sebagai negara-negara pendiri internasional pencak silat. Upaya pengembangan pencak silat yang dipelopori oleh Indonesia dan anggota persilat lainnya sampai saat ini berhasil menambah anggota persilat. Penambahan anggota ini memberikan dampak pada usaha IPSI dan anggota persilat lainnya untuk memasukkan pencak silat ke multi-event tingkat Asia, yaitu Asian Games, dengan membentuk organisasi pencak silat Asia Pasifik pada bulan Oktober 1999. Organisasi pencak silat di Indonesia yang disebut dengan Ikatan Pencak Silat Indonesia atau disingkat IPSI didirikan pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta, diprakarsai oleh Mr. Wongsonegoro yang saat itu menjabat sebagai Ketua
pusat kebudayaan. Kita langsung ke gerakan pencaksilat ya, yaitu gerakan dasarnya. Satu, aktivitas pembelajaran pencaksilat, yaitu gerakan dasar pencaksilat adalah suatu gerak terencana, terarah, terkoordinasi, dan terkendali. Jadi ada apa aja ini? Yaitu pembelajaran sikap berdiri. Ini gerak dasar ya, sikap berdiri itu gerak dasar. Yaitu yang pertama ada sikap salam dan berdoa, dilakukan setiap memulai dan mengakhiri pembelajaran atau pertandingan. Hal ini dilakukan untuk memohon keselamatan pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sikap kangkang merupakan sikap dasar untuk langkah dan kuda-kuda. Yang ketiga, sikap kuda-kuda merupakan persiapan untuk melakukan serangan dan belaan. Gitu. Ini sikap sedia. Yang kedua, sikap kuda-kuda, kuda-kuda samping. Yang ketiga, sikap kuda-kuda depan. Kuda-kuda samping itu ya bisa kaki kanan atau kaki kiri ya, dibuka terus kemudian direndahkan. Sama kuda-kuda depan, kaki kanan ke depan direndahkan. Kuda-kuda silang seperti ini. Jadi kedua kaki dibuka tapi direndahkan. Terus kuda-kuda belakang. Kuda-kuda belakang berarti kaki belakang yang direndahkan gitu. Terus ini ada apa namanya latihannya, latihan sikap-sikapnya. Sikap jongkok, duduk, berbaring, ini latihan saja. Terus yang ke C, aktivitas pembelajaran sikap pasang. Sikap pasang itu maksudnya apa namanya, siap-siap gitu. Yang pertama ada sikap pasang atas. Pasang atas seperti ini ya. Yang kedua ada sikap pasang tengah, persiapan seperti ini. Yang ketiga ada sikap pasang bawah. Ini adalah arah-arahnya. Ini yang dijelaskan di sini adalah silat ini ya, pencak silat seni ini. Jadi seni bukan tarung, bukan. Ini adalah seni gitu. Seni. Jadi ini ada arah sini, gerakannya gitu loh, gerakannya gitu. Biasanya seni ini yang diiringi sama musik gitu ya, seperti senam kayak gitu. Jadi nggak ada musuh, cuman gerakan-gerakan saja, gerakan-gerakan jurus gitu biasanya. Nah, ini sama juga melangkah ini. Berarti bisa dibaca sendiri ya. Jadi ini hanyalah seni ini, seni bukan untuk yang tarung, bukan. Seni kalau dijelaskan seperti ini ya susah, harusnya praktek ini. Tangkisan, sebentar. Kita ke atas dulu. Jadi ini ada teknik dasarnya. Kalau tadi apa tadi? Tadi ada sikap berdiri, terus kemudian ada sikap jongkok, duduk berbaring, gitu ya. Terus kemudian ada sikap pasang seperti ini. Terus kemudian yang kedua aktivitas pembelajaran pola pembentukan gerak pencak silat. Yaitu yang pertama ada pembentukan arah. Arah adalah sasaran dalam melakukan gerakan, baik pada waktu melakukan pemeliharaan maupun serangan. Arah dikenal dengan 8 penjuru mata angin gitu. Langkah dilakukan pada arah tertentu sesuai dengan keperluan. Itu. Terus yang ke B yaitu gerak pembentukan langkah.
Nah, sekarang masuk ke yang 3, yaitu gerak spesifik pembelaan. Dan dalam pencaksilat pembelaan itu maksudnya melindungi diri gitu. Yaitu ada apa aja? Ada elakan. Ada elakan itu maksudnya menghindar gitu loh, menghindar. Terus ini ada cara-caranya ya. Cara-caranya ya bisa dibaca sendiri nanti. Harusnya dipraktekkan ini, tapi susah. Karena ya harusnya tatap muka kalau seperti ini. Terus yang kedua ada gerak spesifik tangkisan, yaitu menangkis. Ada tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas gitu, seperti itu. Nanti ini bisa dibaca sendiri. Terus kemudian yang keempat ada yaitu serangan dengan menggunakan lengan dalam pencaksilat. Jadi silat itu bukan hanya untuk bertahan saja, tapi juga menyerang gitu. Serangan ini ada serangan dengan tangan. Dapat dilakukan dengan cara tinju, tebak, totok, bantul, dorong, dan sodok gitu. Tinju, totok, tebak mana? Tebak, totok, bantul, dorong, sodok gitu. Gerakannya seperti ini, bisa dilihat sendiri nanti di materinya. Terus kemudian serangan dengan menggunakan siku. Jadi siku set, nah gitu. Ini harusnya dipraktekkan ini ya. Jadi susah. Terus kemudian menggunakan kaki dalam pencaksilat, yaitu tendangan. Tendangan yaitu ada tendangan T, tendangan samping, tendangan dalam, dan sebagainya. Biasanya ada seperti itu gitu. Terus kemudian sapuan. Sapuan ini biasanya untuk menjatuhkan lawan gitu ya. Sapuan itu menjatuhkan lawan seperti ini ya. Sapuan tegak, sapuan rendah, sapuan sebetan, sapuan beset gitu. Terus ada dengan menggunakan teknik dengkulan. Dengkulan itu maksudnya ya dengan lutut gitu, dengan lutut, yaitu dengkulan depan, dengkulan dalam, samping dalam, dengkulan samping luar gitu. Terus pembelaan menggunakan guntingan. Pembelajaran dengan menggunakan guntingan. Jadi digunting. Biasanya yang sudah bisa suka ikut latihan silat asal biasanya ada ini guntingan. Yaitu ada guntingan tungkai kaki, ada guntingan pinggang gitu, sambil menjatuhkan diri. Terus ini ada kombinasi, yaitu ada kombinasi, maksudnya campuran itu ada tadi guntingan terus diapain lagi gitu kan. Yang pertama ada mengunci lawan dari luar tangan gitu, mengunci lawan. Terus kemudian mengunci lawan dari dalam tangan. Terus menahan serangan siku lawan, ditahan. Terus menahan siku lawan di atas pundak gitu. Terus menjatuhkan lawan dengan mengambil kaki bagian luar, dikunci gerakannya gitu. Terus mengambil kaki bagian dalam, menjatuhkan itu. Seperti itu teknik-tekniknya ya. Karena ini hanya teori saja, nggak dipraktekkan ya susah kalau dipraktekkan secara daring seperti ini. Harusnya kita bisa tatap muka. Ya semoga sekolah bisa cepat kembali tatap muka sehingga kita bisa praktek secara detail mengenai pelajaran Penjas ini, seperti itu ya. Ini ada apa namanya latihan-latihan pengetahuannya, penilaiannya, seperti itu. Nah, seperti itulah pokoknya ya. Untuk pengganti nilai tugasnya
pengganti nilai tugasnya. Silahkan amal soleh kelas 7, foto diri kalian sedang melakukan gerakan pukulannya, sedang melakukan gerakan pukulan. Kalau dalam asad mungkin ada jurus A1 gitu ya, A1, jurus 1A gitu ya, set, nah gitu. Silakan foto diri kalian sedang melakukan gerakan pukulan, terus kemudian dikirimkan melalui Google Classroom atau bisa secara WhatsApp Japri ya. Silakan. Ini sebagai pengganti nilai praktek. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Jangan lupa supaya subscribe ya. Subscribe. Dari saya mohon maaf apabila banyak kekurangannya, mungkin banyak kurang penjelasannya, saya mohon maaf. Di akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.